guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo guys, balik lagi ke podcast 1%. Yang kalau biasa kalau sama Yuni mah ngomonginnya soal self-awareness gitu ya. Self-awareness, kenalin diri sendiri. Nah, hari ini, episode kali ini cukup menarik. Karena sebenarnya kita udah menjanjikan bahas ini tuh dari, ya ampun, bulan November kah? Bulan November akhir sampai Februari baru kejadian gitu kan. Padahal nggak tahu bahkan aku keluar ini apa? Ini berkejadian? Bakal kejadian. Oh, baru kejadian. Ngaco kan? Bakal kejadian. Jadi nggak tahu sih ini bakal diupload bulan apa. Cuman aku sama Kak Rizky recordingnya dari bulan Februari ya guys. Maaf flat 2 bulan 3 bulan karena sibuk. Karena bos kita yang satu ini sibuk. Terus tiba-tiba gue decided buat resign. Jadi kayak ada apa? Gitu. Anyway, buat yang belum tahu dan belum pernah dengar suara gue, halo, nama gue Yuni, gue host podcast, salah satu host podcast 1%, dan gue di sini sama, oh my god, mau disebutnya apa nih kak? Pendongeng kah? Pendongeng dong, pendongeng. Pendongeng ya. Jadi kita sama pendongengnya 1%. Kalau kalian dengar suaranya, kadang-kadang kalian ngomongnya, aduh ketaunya renyah banget. Aduh. Kak Rizky, halo kak, apa kabar? Halo Yuni, baik dong. Kalau gue sih selalu baik. Kan gue orangnya super positif gitu sekarang. Jadi kayak public image gue sekarang tuh adalah lekat dengan positive vibes. Jadi ya udah. Jadi gue harus selalu bersuara positif kalau ngomongin 1% gitu. Oh gitu ya. Sebagai orang yang pernah kerja sama Kak Rizky, enggak. Enggak. Emang lo pernah gue apain? Enggak positif vibe, tapi dia bener-bener realis. Jadi kayak menurut aku positif dan optimis itu sangat berbeda sama sangat bertolak belakang sama realis. Dan Kak Rizky adalah orang paling realis yang aku tahu. Salah satu orang paling realis yang aku tahu. Iya, tapi kan gue kan selalu positive vibes gitu kan. Maksud gue ketika gue marahin orang pun gue dengan tersenyum gitu loh. Iya, tapi at the same time, guys, itu public image. Coba maksud kamu tadi kenapa bikin materinya kayak gini? Coba dong jelasin gitu. Ngomongnya senyum gitu kan. Terus gue gak tahu kenapa orang-orang tetap takut sendiri aja gitu. Padahal ngomong santai aja. Oh, Kak tau gak, aku sprint gak pernah takut ya biasanya. Sekali-sekali, by the way sprint tuh rapat gede gitu loh di 1%. Sekali-sekali aku takut sprint adalah ketika ada kakak. Oh itu waktu itu emang gue yang panggil. Semua orang harus datang sprint karena besok serius meetingnya. Emang nuansanya tegang waktu itu, asik. Tegang banget. Itu aku sama Diva mau mesen makan siang aja sampai takut. Diva tuh dulu mantan manajer. Jadi itu takut beneran guys. Positive vibe. Kalau abis rapat sama Karis itu biasanya insight-nya banyak. Tapi tetap takut. Gitu. By the way, iya, sebagaimana Yuni biasanya, Yuni bikin podcast adalah ajang buat ngomong sama temennya. Dan sekarang gue udah bisa ngomong lo temen kak, karena gue udah bukan anak bohong lagi. Alhamdulillah. Jadi gitu. Nah, oke. Gue tuh emang orangnya tuh ini sih, berteman dengan semua orang gitu. Semua tuh adalah teman. Iya sih, buktinya waktu masih kerja aja aku berani manggil kakak boomer. Semua tuh adalah teman, karena semua gue masukin friendzone. Oh, aku sangat mengerti kata friendzone. Kan kalau kata Evan aku peternak ya. Friendzone. Oke, by the way kita akan ngebahas satu hal yang sangat sering dibahas. Dan kalau lihat dari list recordingnya ya, aku nggak tahu ini akan upload duluan, mana yang upload duluan aku nggak tahu. Kalau dari list recordingnya seharusnya belum lama ini ada podcast yang diupload dengan judul Pretty Privilege. Maksudnya privilege orang-orang cantik gitu kan. Dan ini tuh udah banyak banget by the way kan di TikTok. Pretty privilege itu banyak banget di TikTok yang kayak show me you have pretty privilege without showing me you have pretty privilege. Like, oh orang pede ya bilang mereka sendiri cantik. Tapi oke. Nah,
Tapi kalau privilege yang dibahas sekarang tuh mungkin kita akan lebih kayak privilege dari zona lain kali ya Kak. Kayak mungkin privilege di keuangan, privilege di family, privilege di DNA. Karena sebenarnya privilege itu menurut aku pribadi ya, correct me if I'm wrong, banyak aspek yang kita bisa privilege di satu hal dan kita nggak privilege di satu hal. Jadi mungkin kalau orang yang tadi ada privilege, dia mungkin punya privilege di muka cantik, tapi dia mungkin privilege di aspek lainnya kurang gitu. Bener nggak? Tapi kalau kayak gitu ceritanya ya, sebetulnya semua privilege yang tadi lu sebutin ya, semuanya datang dari keluarga nggak sih? Kayak lu ngomong duit gitu. Duit lu dari mana? Orang tua lo. Muka lu cantik dari mana? Dari gen bapak ibu lo. Bahkan lu pintar gitu. Pintar juga dari gen bapak ibu lo gitu kan. Keluarga lu nyaman ya dari bapak ibu lo. Jadi ya sebetulnya privilege kita sebagian besar atau malah semua itu datangnya dari orang tua kita sih. Oh, aku setuju sih itu. Aku sangat setuju dengan itu. Dan tadi aku tuh sempat kepikiran gini Kak. Jadi ceritanya pas tadi mandi gitu kan. Terus mandi inget, oh iya gue recording malam abis kelas gitu kan. Terus kayak ngomongin privilege. Terus aku mikir, kakak tuh privilege gak ya? Aku I cannot come up with answer kan buat itu. Karena aku gak tahu kisah hidup kakak. Tapi something that I notice, kalau anak kakak itu jatuhnya privilege. Kenapa? Karena dia punya kakak sebagai bapak, dimana yang kakak emang orangnya open-minded. That's a privilege for her gitu loh. Punya yang kayak kakak financially stable, that's a privilege for her gitu loh. Dia gak perlu mikirin tentang duit segala macem. Jadi aku mikir kayak, oh iya, kalau mungkin Kak Rizky gak privilege, atau aku gak tahu, dan aku gak tahu kisah hidup kakak, tapi anak kakak, by the way, aku kemarin belum lama ini ngeliat fotonya lagi, terus kayak, oh iya emang cakep beneran anaknya. Anyway. Iya, anak gue privilege banget, gak usah ditanya itu. Iya kan? Kadang-kadang kesel ngeliat dia. Dia tuh kayak gitu kan, dia sadar dia sangat-sangat privilege kan. Mulai dari dia pintar gitu kan, dapat gen pintar dari orang tuanya, dia cantik, dapat cantik dari ibunya. Bapak ibunya punya duit lumayan, jadi kehidupannya cukup nyaman gitu kan. Terus bisa enaknya gitu di sekolah, sialan anak ini. Dulu zaman gue sekolah, gue kagak privilege, kagak begini hidup gue. Tapi kalau ngomongin soal privilege, aku pun privilege. Alhamdulillah. Valid banget. Kayak kalau dipikir-pikir ya, mampu kuliah keluar tuh udah privilege. Gitu kan. Kayak aku bilang gini, aku nggak punya pretty privilege, tapi aku punya baby face privilege. Dimana karena mukaku awet muda, aku dapet diskon dikira anak kecil sering. itu baby face privilege tuh ada. Gue pernah jalan sama mantan gue gitu ya. Dia tuh emang mukanya tuh muda banget sih. Dia cantik, kemudian dia juga awet muda gitu kan. Jadi waktu itu kita datang ke sebuah gue lupa ya event apa gitu di GBK ya. Jadi makanan gitu sih. Gue lupa siapa ngadain Oreo kalau nggak salah. Terus habis itu ada satu booth gitu, itu khusus yang boleh masuk situ cuma 17 tahun ke bawah gitu kan. Terus dia pasti umur 20 berapa gitu, terus dengan santainya datang, terus masih mau masuk gitu. Umurnya berapa deh gitu kan? Oh saya 15 tahun, oh ya boleh masuk. Ke sialan, gue tinggal di luar gitu kan, kurang ajar. Tapi iya, itu tuh a thing, kayak aku kesel banget kadang-kadang. At the same time tuh problem juga sih kalau misalnya aku mau melakukan satu hal yang butuh untuk umur 17 tahun ke atas tuh harus keluarin ID card segala macem gitu kan. Tapi student card walaupun udah expired tuh tulisannya masih laku karena muka gue masih ngejual Kak. Mukanya masih ngejual. Jadi itu guys, kita ngomongin soal privilege dan banyak sih sebenarnya kalau di 1% lagi live gitu. Again, aku udah lama banget nggak live. Tapi zaman aku sering live dulu, banyak nih yang nanya, Kak, berarti kalau mau sukses tuh harus ada privilege-nya dulu dong, Kak. Ada privilege, maksudnya sepaling enggaknya financial privilege gitu. Setuju nggak, Kak? Enggak. Lanjutin dong, jangan enggak doang. Enggak. Maksud gue kan kayak lu ngomong financial privilege gitu kan. Maksud gue contoh. Privilege tuh kayak gini lah. Privilege tuh sesimpel pada lu pingin balap lari nih sama orang gitu kan. Privilege tuh sesimpel lu boleh maju duluan gitu lah. Kalau enggak lu startnya nggak sama yang lain, startnya lebih di depan gitu kan. Yang which is ya mungkin lu lebih cepat gitu yang punya privilege, tapi yang nggak punya privilege juga tidak berarti tidak bisa finish kan gitu. Sukses kan bukan masalah kita lebih cepat, tapi nyampe finish atau enggak kan. Ya kalaupun lu nggak bisa, lu emang majunya startnya lebih di belakang dibanding orang lain, ya lebih lama aja, nggak apa-apa gitu sih. Tapi bukan berarti lebih lama juga sih Kak. Kalau misalnya kita pakai konteks di balapan ya, startnya duluan mana atau startnya posisi di mana,
F1 nih, ngomongin soal F1, bisa aja dia paling belakang urutan 13 start, bisa jadi urutan 5, urutan 6. Jadi kayak masih ada kemungkinan menurut aku ya. Bisa nyusul. Bisa, kalau emang tapi berarti dia harus bergerak lebih cepat dibanding yang lain aja kan ya, which is nggak apa-apa gitu kan. Tiap orang tuh punya pilihan masing-masing kan. Kayak oke, misalkan let's say ya udah kita jadiin diri gue deh sebagai contoh kasus gitu ya. Gue tuh terlahir di keluarga miskin. Ya nggak sampai melarat lah, cuma lumayan miskin lah. Gue kayak dari SD tuh SPP tuh kayak hampir nggak pernah bayar, bolak-balik mau dikeluarin dari sekolah gara-gara ngutang SPP. Terus gue juga bersaudara banyak. Cuman gue punya, jadi gara-gara gue tuh ini banget ya, sering banget SPP gue tuh kagak bisa bayar kan. Terus kan jadi kalau gue bukan orang berprestasi di sekolah gitu, gue dikeluarin. Gue nggak bisa sekolah, jadi mau nggak mau gue belajar keras. Dan kebetulan gitu kan, orang tua gue dua-duanya punya gen yang ya nggak idiot lah, lumayan pinter gitu kan. Jadi udah gue punya bakat supaya gue bisa belajar lebih baik dibanding yang lain. Terus gue berusaha lebih keras, dan itu bikin gue dari kecil terbiasa buat belajar lebih cepat aja kan. Jadi gue jadi lebih, perkembangan gue buat belajar apapun tuh jadi lebih cepat dibanding yang lain. Ya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat lah. Sekarang umur sekian udah begini ya, nggak jelek-jelek amat lah hidup gue dibanding teman-teman gue lain yang mungkin dulu pas usia gue masih kecil lebih privilege dibanding gue secara finansial, ya sekarang cukup di depan. Nggak masalah kan, masalah tinggal kita geraknya mau berapa lama dan berapa cepet aja kan. Kayak udah jadi CTO gitu, udah jadi CTO berapa kali coba Kak Rizky gitu ya. Udah apalagi sih Kak, gue nggak tahu lagi, punya perusahaan. Tapi emang bener guys, jadi kayak udah, kalau kalian nggak punya privilege mungkin bukan berarti kalian nggak bisa sampai di depan atau nggak nyampe garis finish, bukan berarti kalian bakal telat nih semuanya gitu. Kalau Kak Rizky ngambil contoh tadi dari financial privilege, aku juga ada nih yang kebalikan, tapi again, alhamdulillah keluargaku berkecukupan. Tapi aku ada satu kekurangan, di mana di antara aku kan 3 bersaudara. Di antara 3 bersaudara ini, untuk soal IQ lah ya jatuh ya, kayak untuk gen aku buat soal IQ dan lain-lain aku bukan kurang. Di bawah kakak dan adik aku, di mana kakak dan adik aku tuh bisa sampai yang IQ-nya kalau dikategorisin, I don't believe in IQ guys, tapi kalau kita ngomong matrix dan quantity, mereka udah tinggi gitu loh. Jadi mereka tuh yang kayak either udah masuk tahap jenius atau something lah, aku nggak ngerti. Dan aku yang kayak average, nggak ada gitu. Ya udah, susah aja buat belajar, dan emang kalau buat matematika dan lain-lain emang susah. Tapi aku ada satu hal yang aku punya adalah gue kerja kerasnya cukup gila sih. Kayak punya obsesi, kalau udah punya obsesi dan kerja kerasnya cukup gila. Jadi ya udah, emang aku harus lebih kerja keras buat belajar gitu ya, buat masalah edukasi, buat masalah textbook, smart segala macam itu aku harus kerja keras dibanding kakak dan adik aku. Dan tapi dalam arti kata ya udah emang mau nggak mau gue nerima gue nggak sepintar mereka, gue nggak seprivilege mereka soal otak. Gue harus gue harus menyeimbangi dengan cara apa ya, cara belajar gitu kan. Dan gampangnya gini guys, mau sombong dikit, aku undangan di PTN di Indonesia, PTN terbaik di Indonesia. Asik. Lulus SMA juga di antara bertiga paling tinggi nilainya. Jadi yang kayak privilege bukan berarti mereka udah pasti juara gitu loh. Itu menarik lo bahas IQ gitu. Jadi pertama IQ itu valid gitu. Lo nggak bisa deny IQ itu valid. Itu adalah sebuah alat ukur yang cukup valid buat menilai kecerdasan seseorang. Tapi yang harus diperhatiin, intelligence menurut aku nggak cuma satu dimensi. Emang kayak bentar. Nah ini kita sampai ke sana. Nah masalahnya adalah ingat bahwa IQ tuh bukan kayak termometer yang lu lagi bengong diukur ketahuan, oh iya nih dia suhunya 38 derajat gitu kan. IQ itu kan lu ngetes ya, lu dikasih tes, lu kerjain gitu kan. Dan apapun yang tes yang ada di depan lu gitu ya, selalu ada cara untuk mempelajari kemampuan tersebut. Ya. Kayak misalnya gini, kayak misalkan IQ kan ada 5 atau 6 komponen gitu yang diukur ya, mulai dari number, spasial, kemudian ada logic, ada verbal, ada apa gitu ya. Contoh kita ngomong verbal deh. Lo kalaupun ya secara genetik ya, bagian bahasa di otak lo tuh bagus gitu ya. Wah, otak gue pokoknya bagian proses bahasa tuh bagus. Tapi lo gak pernah baca novel. Emang tes IQ lo bakal bagus? Nggak mungkin kan? Iyo.
Terus kayak misalkan tes IQ itu kan selalu ada tuh matematika yang kayak baca pola bilangan gitu ya. Apa 1, 3, 5 terus berikutnya berapa gitu ya. Kalau misalkan lo kagak pernah belajar matematika soal deret bilangan, emang bisa bagus bagian itu? Nggak mungkin kan? Nah, jadi itu yang perlu diingat, bahwa emang iya IQ itu bisa represent intelligence gitu kan. Tapi intelligence yang lu punya, yang lu pakai buat ketika lu tes IQ, itu adalah sesuatu yang bukan sangat bisa lagi. Harusnya lu pelajarin gitu loh. Sekarang kita ambil contoh nih, ada orang nih sebetulnya mungkin otak dia nih neuroplasticity tinggi gitu. Jadi kalau belajar di hal-hal tertentu tuh kencang begitu belajarnya. Tapi dari kecil dia nggak pernah dapat guru matematika yang bagus. Nggak pernah nih gue dapet guru matematika yang bagus dari SD gitu kan. Guru matematika semua nyebelin. Nah waktu kelas 1 SD jadinya karena guru matematika nyebelin, dia nggak pernah belajar, dapetnya merah gitu kan. Terus waktu kelas 2 SD gitu, kelas 2 SD kan lu nggak mungkin bisa nyelesain matematika kelas 2 kalau matematika kelas 1 lu kagak ngerti ya. Akhirnya matematika kelas 2 nya akan jelek lagi, dan segitu terusnya. Begitu tuh jelek tuh matematika ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dia akan berpikir dia nggak bisa matematika. Begitu dengar matematika udah males gitu kan. SMP nih belajar deret bilangan, belajar masalah deret bilangan kan ya bahasa Indonesia ya? Sequence and order tuh deret bilangan kan ya? Pola bilangan bukan sih? Pola bilangan dan deret bilangan. Lo belajar pola bilangan, kagak masuk gitu. Kenapa? Karena emang dari SD kemampuan matematikanya tidak pernah diasah. Terus dia juga jadi nggak suka gitu kan. Tes IQ, emang bisa bagus? Nggak mungkin. Jadi ketika lo ngetes sesuatu gitu ya, dan tesnya kayak tadi ya, tesnya tuh sesuatu yang beneran lo butuh fokus buat ngerjain segala macam. Itu ada 2 faktor, ada faktor nature-nya, ada faktor gen lo, sama faktor nurture-nya gitu. Lo udah ngapain aja selama hidup lo. Oh my god. Jadi gue sendiri sampai sekarang nggak tahu gitu. Memang selama ini kalau gue tes IQ cukup tinggi, kemudian adik-adik gue juga nilai pada cukup bagus-bagus. tinggi itu an understatement buat lo ya kan. Cukup tinggi itu an understatement. Kita pernah ngebahas ini by the way. Cukup tinggi buat lo tuh an understatement. Ya, IQ gue cukup tinggi kalau misalkan ngetes. Terus juga gue bisa masuk universitas bagus dulu, nilai gue lumayan. Oh iya. Tapi apakah itu murni gara-gara genetik gitu kan? Murni gara-gara bapak ibu gue mengasih gue otak yang bagus? Ya belum tentu juga gitu. Mungkin kalau gue tidak terlahir miskin dan terpaksa buat belajar tiap hari sepanjang SD SMP, ya mungkin gue gak jadi pintar juga. Gue juga gak tahu juga kan. So itu sesuatu kita gak bisa define. Hal-hal yang berbau genetik itu sesuatu yang kita gak bisa define. Kayak tadi ya kita ngomongin IQ gitu kan. Terus kemudian kayak misalkan kita ngomongin fisik kan. Contohnya fisik. Lo kalau dari kecil lu kagak pernah ngerawat muka lo gitu ya. Ya mungkin kayak gue gitu. Pas zaman gue SMP SMA gitu, orang-orang pakai obat jerawat, gue kagak pernah gitu kan. Kagak peduli gue kenapa ya, emang miskin mau gimana. Orang-orang ke sekolah dianterin bapak ibunya kagak kena matahari, ya gue kena matahari gitu. Badan gue jadi gosong hitam gak jelas dulu kan. Jerawatan hitam gitu kan. Tapi at some point begitu gue mulai merawat diri ya ternyata bisa membaik juga gitu kan, bentuk fisik segala macam. So I think tidak semuanya itu bener-bener kayak suratan tangan gitu loh, udah pasti oh ya ini anak gedenya bakal goblok gitu, ini anak gedenya bakal jelek. Karena ternyata ada banyak hal yang memang dipengaruhi juga sama lingkungan. Kayak misalkan lu lihat kayak gini deh, lu lihat teman-teman lu yang cantik gitu, teman-teman lu yang cantik. Yeah. Kebanyakan kita nggak, coba deh dari sebagian besar temen cantik di sekitar lo, berapa banyak coba yang lahir dari keluarga yang mapan? Gue rasa sebagian besar. Kenapa? Karena perawatan diri itu mereka dimulai dari kecil gitu. Kayak kalau misalkan gue ngebandingin nih anak gue gitu ya, anak gue sama gue, bentuk mukanya tuh nggak jauh beda sebetulnya. Cuman dia dari kecil kan gue rawat, sabunnya dipilihin yang benar, jerawatan dikit dibeliin sabun jerawat gitu kan. Kulitnya keseringan main dikit, kering sedikit kita beliin lotion gitu. Nah, jadi image bahwa dia jadi cantik gitu kan, itu kan sesuatu yang diusahain dari zaman dia masih kecil. Zaman dia masih mulai kelas 5 kelas 6 SD, mulai main kesana kemari gitu kan. Wah, ini anak mulai ini nih, mulai kering kulitnya kasih lotion. Oh, dia mulai jerawatan kasih obat gitu kan. Dan makin lama ketika image itu kebentuk kan di mata teman-temannya, oh, anak si ini nih cantik nih anaknya nih. Ya itu kan jadi image, jadi self concept sendiri kan. Oh, gue orang yang cantik gitu kan. Gue cantik, gue harus jaga kecantikan gue. Makanya sebagian besar cewek yang terlihat cantik gitu ya, itu emang datangnya dari keluarga mampu. Ya of course kalau ada aja gitu yang dari keluarga miskin tapi emang cantiknya luar biasa gitu kan gennya. Ya jadi pas gede tinggal di plastik aja cantik ya bisa-bisa aja. Cuman banyak banget faktor usaha yang bisa dilakukan, dan itu yang paling penting. Ketika lo bisa mengusahakan sesuatu, artinya itu cuma masalah kapan dan seberapa lama mau ngusahainnya, kan gitu aja kan.
Iya. Gitu. Tuh guys, panjang banget. Tapi anyway, gue setuju sih Kak. Soal yang pengusahaan ini kayak yang emang ya udah kalau lo punya, balik lagi lah ya, kalau lo emang punya privilege di satu hal dan lo nggak punya di satu, orang lain misalnya nggak punya di hal lain, ya lo ada satu hal yang bisa lo lakukan. Dan itu mudah, nggak mudah sih, maksudnya itu orang juga udah ngerti di mana-mana, namanya usaha. Ya udah lo usaha aja. Kalau lo ngerasa lo genetik lo nggak ngebantu, lo kurang pintar atau apa, ya lo usaha belajar gitu kan. Otak tuh kan otot ya, otak tuh Iya, betul sekali. otak tuh bisa dilatih guys, bisa jadi keker lah, jadi kayak bikin apps tuh di otak kalian. Dan kalau misalnya mau promosi dikit, kalau misalnya kalian penasaran lebih lanjut lagi nih ngomongin soal nature dan nurture yang tadi dibahas sama Kak Rizky, aku pernah bikin podcast tentang ini. Coba cari aja episode yang nature versus nurture di podcast 1% di Spotify gitu. Nah, memang tidak menutup kemungkinan. Ya kadang-kadang ada lawannya privilege gitu ya. Memang kita punya kekurangan di hal-hal tertentu. Ya misalnya kayak ya tadi ya, mungkin orang kebanyakan mukanya standar terus bisa jadi ganteng, bisa jadi cantik, cuman ya mungkin ada yang punya cacat di muka gitu kan. Jadi lo mau usaha kayak apa juga susah buat jadi ganteng gitu, kecuali operasi ya mungkin ada. Kayak misalnya, atau misalkan emang IQ lo punya kelainan, keterbatasan dalam kemampuan berpikir gitu kan, ya ada aja kan. Apa istilahnya, tuna SLBC lah pokoknya lah kalau kayak gitu, ya mau gimana gitu kan. Ya emang ada aja kan yang emang punya keterbatasan gitu. Cuman kan sebagian besar dari kalian, apalagi yang bisa dengerin sampai dengerin podcast ini, itu kan tidak gitu loh. Kalaupun iya, selalu ada cara buat nge-push buat lebih gitu. Ya mungkin sekarang kondisi lo seperti ini, tapi selalu bisa dimajuin. Mungkin tidak sebaik yang lain, ya nggak apa-apa, kan startnya juga beda gitu kan. Ya which is fine. Yang penting adalah lo bisa semaju mungkin, sebahagia mungkin, gitu aja. Anyway, kalau menurut aku, selama ada kemauan, selama di diri kalian ada kemauan untuk melatih diri sendiri atau untuk berkembang, lo bakal, ya mungkin gak baik-baik saja, tapi lo bakal ada jalan, paling gaknya ada pintu yang terbuka untuk lo kalau lo mau berkembang. Itu gampangnya. Jadi kalau misalnya person harus mikir nih kayak, anjir gue udah tidak, finansial tidak kurang, muka gue juga kurang, otak gue juga kurang. Nah, kalian coba list dulu nih menurut kalian kurang-kurang, di mana kalian tidak privilege, dan mana yang kalian bisa kerjakan right away. Jadi kalau kalian mikir, otak gue kurang, oke, hal yang bisa gue lakukan sekarang adalah yang ngelatih otak gue. Tapi kan gue gak punya bahan-bahan untuk latih otak gue, karena gue, again, financial gue kurang. Gak sesusah itu sih guys sebenarnya untuk latih otak, mulai dari hal-hal kecil aja, kayak ngisi crossword puzzle di koran. Itu juga udah mulai ngelatih otak. Baca koran, baca sesuatu, itu udah ngelatih otak kalian. Gitu, jadi kayak hal-hal kecil aja. That's a very interesting point sebetulnya. Kadang-kadang orang itu merasa terburu-buru karena ngerasa ketertinggalannya banyak, maka langsung pengen ngejar yang paling advance gitu. Contohnya kayak ini paling sering gini nih, orang-orang yang ini nggak ada hubungan sama privilege, tapi contohnya relatable. Orang-orang yang obesitas gitu, orang-orang yang obesitas, terus gue harus olahraga segala macam supaya gue jadi six pack gitu ya. Terus habis itu kagak six pack terus sedih gitu kan. Nah itu kejauhan. Like ada jarak yang sangat jauh antara kondisi lu sekarang di mana lu sangat-sangat tidak sehat ke kondisi yang benar-benar lu pingin gitu, yang super fit. Itu kalau lu ngejarnya kayak gitu nggak akan pernah kesampaian. Kejar tuh dikit-dikit. Misalkan apa sekarang? Oke, lu obesitas kan ada banyak masalah yang timbul bareng-bareng sama itu ya. Kayak stamina lu lemah gitu. Ya udah, bener stamina aja dulu. Six pack nanti stamina dibenerin dulu gitu kan. Terus apalagi bisa lakukan nih, oh ternyata emang pola makannya nggak bener. Oke, dibenerin dikit aja dulu. Jadi sadari dulu bahwa ketika lo ketertinggalannya jauh ya, itu biasanya banyak banget yang emang lo lewatkan. Kayak tadi nih, kalau misalkan sekarang ada orang gitu ngobrol sama gue, terus dia memang dari pendidikan mungkin tidak se-privilege gue yang bisa masuk ke kampus bagus segala macem, terus ngajakin gue debat soal sebuah topik yang sangat-sangat advance gitu kan. Ya, kejauhan gitu loh, kejauhan. Lu pingin sepintar gue untuk di itu tuh kejauhan. Lu mulai dari basic dulu. Lu apa sih yang pernah hilang dalam hidup lo? Oh ternyata dari kemampuan dasar deh, kemampuan memahami bacaan gitu kan, masih lemah. Karena emang dari SD jarang baca gitu. Ya lu baca dulu lah, belajar baca dulu yang basic. It's okay buat mundur jauh banget gitu loh. Kayak ya udah lu nggak bisa baca paper, ya udah bisa baca apa? Baca koran bisa nggak? Oh belum bisa. Apa bacanya? Artikel bisa nggak? Oh belum bisa gitu. Komik bisa nggak gitu? Oh komik bisa dikit, ya udah. Oke, ya udah dari komik lari kemana? Ke novel. Dari novel lari ke artikel, lari ke koran, lari ke jurnal. Pelan-pelan. Matematika gitu. Kalau misalkan lu tambah kurang kali bagi aja nggak lancar, tiba-tiba lu mau ngomongin kalkulus gitu ya, susah banget kan.
mundur balik ke oh ya gue dulu ke lambat nih, masalah tambah kurang kali bagi, mundur dulu ke sana, naik pelan-pelan dan gitu tuh, semua itu berlaku di semuanya. Tadi kita udah bahas ngomong di kejar kemampuan, kita udah bahas ngomong di fisik, itu juga berlaku buat lo ngomong duit gitu ya. Orang karena miskin, selama dulu miskin, gue pingin kaya raya sebelum umur 30 gitu. Jangan kaya raya dulu, men. Lo mikir mau kaya raya, lo akan melakukan hal-hal aneh. Mulai dari hal basic dulu. Lo sekarang tidak stabil keuangan lo, gimana cara biar stabil? Stabil aja dulu. Nah, kalau udah stabil, ada banyak hal yang bisa lo lakuin yang lain kan. Karena ketika tadi masalahnya adalah ekonomi, pasti berimbas kemana-mana. Kayak belajar lo jadi nggak lancar dari kecil, segala macam. Oke, lo udah stabil dikit, lo belajar deh. Lo coba mulai urus diri lah, apalah gitu. Udah stabil, naikin lagi gitu. Jangan langsung ngejar satu hal gede simply gara-gara lo ngerasa tertinggal. Jadi banyak orang pengen shortcut, tapi ya namanya hidup ya, sebagian besar hal yang penting itu nggak ada shortcutnya. Back to basic aja dulu, balik ke titik di mana lu mulai tertinggal, benerin dari situ gitu. Dan ini reminder lagi yang selalu aku coba ingatkan buat personal semua tiap kali aku nge-host podcast adalah it's okay to take your time to grow. It's okay, itu okay banget. Ya mungkin kalian mikir, aduh, contoh gampang adalah, teman gue tuh udah pada lulus kuliah, gue belum lulus kuliah. Dan kalau kalian ngebanding-bandingin diri kalian terus ke teman kalian, ya it's okay kalau kayak gitu buat jadiin motivasi. Tapi kalau itu buat jatuhin diri kalian sendiri, ya nggak ada gunanya juga. Yang ada lo malah makin sedih gitu kan. Nah sekarang coba bandingin diri lo sekarang dengan diri lo 5 menit yang lalu, dengan diri lo 10 menit yang lalu. Mungkin gak kelihatan dan gak kerasa gede perkembangan lo. Tapi kayak moto hidupnya 1% aja setiap hari ya. Kayak kecil-kecil tuh bakal nambah jadi gede. Gitu. Ingat tuh personers tuh ya. Nah tapi itu kayak tadi lo ngomong ya, teman-teman lo udah lulus, lo nya belum gitu. Kenapa sih lo gak lulus? Ada masalah apa gitu lo gak lulus? Itu kan sesuatu yang bisa lo analisis sendiri kan. Kenapa ya gue gak lulus? Oh gue gak lulus karena gue harus kerja part time karena orang tua gue nggak punya duit. Ya nggak apa-apa kan, it's okay. Oh gue nggak lulus karena gue pernah ngulang mata kuliah. Kenapa sih lu ngulang? Apakah gara-gara karena gue kesiangan waktu UTS gitu? Oh itu cerita pribadi. Gue ingat banget itu gue belajar semalaman buat UTS. Gue zaman kuliah tuh gue jarang belajar semalaman karena emang ya udahlah pokoknya. Again, dibilangin IQ tinggi itu an understatement. Gue mau ngasih statement aja guys, coba dipikirin ya lagi denger IQ tinggi. Kalau lo orang ngomong ya IQ gue tinggi, oh ya IQ gue lumayan, itu an understatement buat Kariski. jadi pokoknya itu mata kuliah emang cukup susah waktu itu. Terus gue nggak ngerti karena gue lupa sih kenapa gue gak ngerti banget mata kuliah itu. Gue belajar semalaman terus gue ketiduran sialan pas UTS. Itu satu-satunya mata kuliah gue yang gue dapet D. Nah, itu kenapa gue tidak cum laude ya, gara-gara satu biji itu gue dapet D, gara-gara gue kesiangan pas UTS. Nah, sumpah bodoh banget Kak. Nggak, mata kuliah pilihan lagi, bukan wajib. Kesel kan lo kayak anjir, tau gitu gak gue ambil kemarin. Ngomongin soal mata kuliah pilihan, aku hampir telat lulus gara-gara mata kuliah pilihan juga. Nah kan it's a whole story. Makanya. Nah, jadi kan lu bisa trace ya kenapa lu ada mata kuliah sampai ngulang gitu kan. Oh gara-gara gue waktu itu kesiangan pas UTS, atau gara-gara gue emang pas di kelas suka ngantuk gitu. So that's basically yang lu bisa tahu. Oh kenapa sih gue di kelas suka ngantuk gitu. Oh ternyata gue kecapean. Kenapa gue kecapean? Oh karena gue kebanyakan main, atau karena gue waktu itu gue lagi zaman-zamannya gue pulang pergi ke rumah gitu instead of stay di kosan. Nah hal-hal kayak gitu, yang penting kan lu belajar ya, lu tahu kenapa lu failed gitu kan. And it's okay buat gagal gitu, selama lu tahu kenapa lu gagal dan besok-besok jangan diulang lagi gitu kan, dibenerin gitu. Contohnya kayak gini, kalau lu terlalu ambis, lu harus kerja part time karena orang tua lu nggak bisa biayain lu kuliah, tapi lu pingin lulus on time, pingin cum laude gitu kan. Ya bagus sih kalau nyampe gitu, cuman kalau nggak nyampe juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Iya, don't beat yourself over it gitu loh. Jangan nonjokin diri sendiri dalam mental tentang hal itu. It's okay to fail. Jangan maksain kalau semester 2 gue nyoba ngambil 24 SKS terus gue jelek nilainya. Wah goblok nih gue, besok 24 SKS harus bagus lagi. Ya jangan 24 besok ngambilnya, ambilnya 16, 18.
ya telat pas tengah tahun kagak apa-apa gitu loh, nggak ada yang nyalain juga. Hidup lo tidak jadi hancur gara-gara lo tidak sempurna gitu. Dan by the way guys, mau ngasih reminder aja, mau ngingetin aja, kalau misalnya alasan kalian mundur atau alasan kalian telat ini bisa bukan cuman dari kayak physical thing gitu loh, bukan cuman karena aduh gue ketiduran, aduh gue harus kerja bla bla bla. Itu bisa juga dengan karena kesehatan kalian, dengan mental kalian. At that time gue ngalamin suatu hal yang kurang oke gitu. Kayak kalau tadi kan Rizky ceritain tentang kebodohannya bangun kuliah telat, bangun ujian telat. Bangun ujian telat. Gue juga ada cerita nih kalau kayak gini. Jadi semester 7 gue ada satu mata kuliah tentang terapi. Gara-gara satu dan lain hal, pada saat itu mental gue mampus jelek banget. Dan kayak kalau kalian dengerin podcast yang ada Yuninya, pasti udah sering banget gue mention, gue tuh susah tidur, dari kecil tuh susah tidur gitu kan. Dan at that time gue gak tidur sama sekali. Dalam seminggu total tidur gue 2-3 jam. Gue sampai halusinasi, sampai kayak I was not in a good place. Terus ditambah lagi gue harus ngerjain 3.500 esai, 3.500 words esai. Jadi gue harus ngerjain esai dengan jumlah 3.500 words tentang terapi, yang dimana gue harus mindful kan sama kerjaan itu. And I was not in a good place. Gue fail dan gue harus ngambil remedial. Ya udah, it's okay, gue nyadar gue fail. Ya udah, gue ngerti gue fail. Terus gue harus ngapain gitu loh. Kalian harus nyari tahu apa yang harus kalian kerjakan setelah kalian mengalami kemunduran ini. Cari tahu nih alasan kenapa. Dan itu yang kalian kejar dulu. Gue nyadar gue butuh memperbaiki mental gue dulu. Hal pertama yang gue lakukan begitu gue nyadar fail adalah gue ke konselor. Gue nelfon konselor karena gratis kan dari kampus. Gue nelfon konselor, bahkan gue sampai ke dokter beneran, sampai harus dikasih obat segala macam buat masalahnya. Gue memperbaiki diri gue sendiri terus pas gue ngambil remedial, gue udah mulai baik. Jadi kayak emang kalian tahu dulu nih apa yang harus kalian perbaikin atau apa yang harus kalian kejar buat sampai ke titik itu. And it's okay to fail. Di ijazah gue literally ada tulisan remedial kok. Jadi kayak udah, take your time. Padahal IP 3,5 Yun ya. Ini nih, orang-orang karena ketololan jadi gak kuat kayak kita ini jadinya. Kamu mau tahu gak IP aku berapa, Kak? Berapa? 3,47. Wah, tenang Yun, lo tau IP gue berapa? Berapa? 3,48. Ya udahlah, tipe kita, Kak. Gitu guys, jadi tenang aja guys. Kesedihan masa lalu tuh ini gini, tanda menurut gue ya, tanda dari lu growing adalah ketika lu bisa dengan lega ngetawain diri lu di masa lalu. Kayak anjir, goblok banget gue dulu, ngapain gue ketiduran gitu. Psikologi itu teorinya 21 hari. Kalau lu mikir dalam 21 hari ini masih important, atau ya udah lo kerjain habis-habisan. Kalau lu mikir dalam 21 hari ini lo masih important. Kalau dalam 21 hari lo udah bisa nganggap ini buat ketawa-ketawa, buat yang hal-hal menyenangkan, lo lebih relaxin aja diri lo sendiri. Sebetulnya itu ada ini sih, ada beberapa, ya ribet lah teorinya, tapi intinya tuh ada beberapa time frame. Kalau misalkan untuk urusan yang kecil itu berapa hari, kalau urusan yang gede itu berapa lama. Tapi intinya sih gitu guys. Kalau kalian berkembang ya, at some point masalah yang kalian hadapi di masa lalu ya, itu jadi bercandaan aja, kayak anjir goblok. Ini berapa tadi? 3,48, 3,47. Lo mau tau gak nyokap gue waktu ngeliat nilai gue kayak gimana, Kak? Gimana? Ya Allah, nak, coba lebih rajin dikit aja, nak. Kayak dikit aja. 0,03 aja lebih rajinnya. Lo harus tahu bahwa nyokap gue itu lulus dengan IP 3,8 coy. Jadi kayak nyokap gue juga, Kak. Tapi ya gitu lah, kayak anjir lah, gue diketawain aja sama nyokap gue. Dibahas mulu. Itu bener-bener kayak katanya mau lulus ngalahin papa. Gue kayak ya udah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus kadang-kadang ya yang bikin orang itu tidak sadar gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang sudah merasa dia privilege tapi dia tetap gagal. Yes. Terus ya ngerasa gagal aja gitu kan. Cuman yang perlu diperhatikan tuh tadi, privilege itu multidimensi. Itu banyak banget halnya. Lo mungkin orang tua lo punya duit, lo ngerasa privilege gitu, tapi kalau lo di rumah tidak belajar apa itu keluarga, tidak belajar apa itu komunikasi gitu kan, karena bapak ibu lo sibuk atau bapak ibu lo toksik, ya bakal banyak masalah di hidup lo ketika lo ngomongin kehidupan sosial. Lo gak akan pernah diajarin lah sama bapak lo gimana cara bergaul. Kalau mungkin terlahir sakit-sakitan gitu kan, ya pasti lo punya masalah di sini dan di sana. And it's okay, privilege multidimensi. Lo mungkin punya beberapa kelebihan, punya beberapa kekurangan.
Yang penting kalau kalian udah dengerin ini nih, gua sih udah cukup dewasa, disadarin aja apa yang kurang dari kalian. It's okay buat mundur lagi. Gua kalau mau cerita sedikit ya, banyak banget orang yang datang ke mentoring 1% ya, itu biasanya karena mereka tuh banyak tuh yang bingung gitu loh. Aku nggak tahu kak, hidupku kayaknya baik-baik aja, tapi kenapa jadi begini ya rasanya ya? Kalau gue tanya baik-baik aja itu gimana? Ya mereka biasanya define yang basic ya, kayak aku punya orang tua, masih di rumah, tidak bercerai, aku dibiayai sekolah gini gitu kan. Oke, berarti kan lumayan ya, maksudnya secara finansial tuh tidak ambiar gitu kan. Orang tuanya masih ada. Tapi ternyata untuk hal lain dia sangat kekurangan gitu kan. Orang tuanya ada dua-duanya tapi berantem terus, toksik gitu. Terus habis itu salah satu orang tuanya sering melakukan abuse terhadap dia secara verbal ataupun secara mental. Terus dari kecil itu dia tidak pernah bisa bergaul sama orang lain karena di rumah penuh drama gitu kan. Dia tidak tahu pola interaksi yang baik segala macam. Jadi nggak biasa punya temen. Pas gede ngerasa aduh, gue tuh ini banget, gue tuh kurang banget gitu. Mungkin emang lu punya sesuatu yang kurang di masa kecil yang lu nggak sadar dulu gitu. Cuman penting buat lu sadar apa aja yang kurang, kemudian dipelajari lagi. It's okay kok. Baru belajar di usia dewasa tuh nggak apa-apa banget. Daripada terlambat kan nggak apa-apa banget gitu. Yang namanya berkembang, yang nama kalian mau menuju jalan yang lebih baik, apa sih bahasa ya? Tapi yang namanya kalian mau berkembang dan menuju jalan lebih baik itu it's not an easy thing gitu loh. Kayak kalian harus cari tahu lagi, kalian harus kenalan lagi dengan diri kalian. Apa yang gue butuhkan, apa yang gue harus cari tahu, apa yang gue kurang. Dan untuk mengenal diri sendiri itu proses yang nggak bakal pernah berhenti. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa berkembang di situ. Kayak itu one day kalian bisa nyadar kayak oh ternyata gue orangnya B. Tapi the next day kalian kena problem baru, oh ternyata gue orangnya C gitu kan. Jadi kayak ya itu adalah proses yang kalian berkembang terus. Dan kalau makin kalian mengenal diri kalian sendiri, makin gampang kalian tahu di mana gue kekurangan, di mana gue harus nambel, di mana gue kayak oke, gue tadi kalah di bagian ini atau gue nggak privilege itu di bagian ini. Mungkin sekarang gue bisa tampil di sini dengan cara ya gue cari tahu dulu gimana caranya kayak gitu. Udah gitu guys. Tapi ini kalau kalian mau dengerin lagi kayak gini, maaf ya by the way kita ngomongnya cepat dan dari ketawa-ketawa. Kalau kurang jelas mention Kariski di Twitter ya. Banyak-banyaknya baca kayak Kak lanjutin dong Kak, bikin jilid 2-nya atau apa kalau kita ngomongnya terlalu cepat ya guys. Karena kalau udah kita ngomong yang berdua emang kayak nge-rap, maaf ya. Apalagi kalau bertiga sama Andin, waduh. Oh iya, nggak pernah denger rap konten kalian kan. Biasanya tadi kan balik ke pertanyaan tadi ya, bahwa banyak yang nanya bisa nggak aku sukses kalau aku nggak privilege gitu kan. I think itu sesuatu yang harus kalian yang pernah itu semua ingatlah bahwa tadi ya, privilege itu cuma simply ya udah lo majunya lebih lama aja gitu kan. Lo startnya lebih belakang aja dibanding orang lain. Ya nggak apa-apa, yang penting maju gitu habis ini. Kalau misalkan kalian bukannya bergerak buat maju habis ini tapi malah kayak ya udahlah gue nggak privilege gitu, gue nggak akan sukses selamanya, terus jadi nggak maju kan. Ya I mean ingat, kalian tuh start dari posisi itu di belakang gitu. Buat kalian yang ngerasa nggak privilege ya, kalian start dari posisi yang jauh di belakang. Kalau lu lari sama cepetnya sama orang lain aja, lu bakal lebih lama gitu nyampe dibanding orang lain. Apalagi lu kagak jalan sama sekali gitu kan. Gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa bahwa kalian tuh kurang privilege lah karena kurang masalah ini, masalah itu, sebetulnya itu adalah tantangan buat kalian buat bergerak lebih banyak dan lebih cepat aja. Gitu sih. Jangan sampai itu jadi alasan buat kalian justru bergerak lebih sedikit gitu. Gimana? Lo udah posisinya di belakang, geraknya lebih dikit gitu. Kapan nyampenya? Gitu. Kalau kalian bingung nih, maksudnya gimana Kak? Kan gue udah di belakang, gimana cara ngejar? Kalian nonton F1, cari tuh Michael Schumacher, cari tuh si orang pembalap di F1 yang kalau nggak salah belum lama ini Ferrari itu sempat mereka di belakang tapi mereka akhirnya juga masuk podium segala macam. Itu mereka aja bisa. Iya, kayak tapi Yun kan kalau di dunia banyak kalangannya. Ya kan gue bilang ini metafornya ya. Metafor aja mereka yang literally mulai startnya di belakang bisa finish di podium. Berarti di kehidupan nyata pun kalian yang mulai di belakang, kalau dengan usaha kalian, dengan kemauan kalian untuk berkembang, lo juga bisa finish di podium. Mungkin bukan podium, malah kalian bisa menang tuh, dapat goldnya gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, 1% aja.
buat startup yang berfokus di kesehatan mental ya, kita paling muda dibanding yang lain. Sekarang udah paling gede. Iya. Gue power. Pas gue resign lagi, jadi paling gedenya tuh pas gue resign gitu loh. Kayak boleh Desember kemarin gak sih? Gitu. Jadi ya I mean orang lain udah itu udah obvious kan, sesuatu yang timeline jelas ya. Orang udah maju duluan gitu kan. Kita masih Rizky masih di mana, Evan masih di mana gitu ya. Mereka udah berdiri tuh startupnya gitu kan. Terus dari mereka juga ada yang dapat investment gitu. Kita ya santai-santai aja, bukan santai juga sih. Kita sadar kita mulai belakangan. Oh yaudah nih kita berarti harus bergerak lebih cepat aja dibanding yang lain gitu kan. Oke. Gimana nih cara supaya kerja bisa lebih cepat? Oh gini gitu. 1 tahun sudah jadi yang paling besar. Masih banyak tantangan ke depannya gitu kan. Tapi ya lumayan lah. Itu sesuatu yang ya gue believe sama yang namanya kerja tuh harus cerdas dan harus keras gitu. Kalau lo kerja keras doang, ntar nyasar gitu. Kalau lo kerja cerdas doang, kagak nyampe-nyampe. Jadi lo harus kerja keras dan kerja cerdas gitu. Betul. Dan kalau ngomongin soal kerja keras dan kerja cerdas, mungkin kalian butuh bantuan nih untuk cari tahu cara kerja keras dan kerja cerdas yang enak, atau bahkan cuma butuh bantuan cerita doang dan membantu kalian ke jalan yang benar. Ada nih layanan 1% yang cukup keren, namanya mentoring nih guys. Jangan gitu CTA-nya. Jadi gimana CTA-nya Bapak? Gimana? Maaf nih marketnya udah jelek, udah sebulan gak kerja, gimana dong? Ini kalau nggak dikat lucu nih. Kita ngebahas CTA. Gak apa-apa, CTA. jangan dikat ya Nandos. Jadi sebetulnya yang bisa banget dibantuin sama 1% adalah ngebantu kalian buat ngasih tahu sebetulnya gapnya di mana dan harus belajar dari mana. Karena jadi ada satu teknik yang kita sering banget pakai di psikologi. Namanya adalah Johari window. So basically, lo tau nggak Yun? Tahu dong. Itu basically ngekategoriin sebetulnya hal yang lo tahu tentang diri lo tuh apa aja, hal yang lo tahu bahwa lo belum tahu soal diri lo tuh apa aja, hal yang orang lain tahu bahwa lo nggak punya tuh apa aja. Nah, butuh banget perspektif orang lain karena itu cara lo berkembang gitu. Karena kadang-kadang ya, ketika kita tuh udah terkukung dengan diri sendiri, kita bahkan nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Kalau lo nggak tahu apa yang lo nggak tahu gitu kan, lo mau belajar dari gimana caranya kan susah. Saya butuh banget insight dari orang lain. Dan itu sesuatu yang bisa kita kasih gitu kan. Mentor-mentor kita yang udah ngebantuin puluhan ribu orang gitu ya, itu emang dilatih buat bisa ngebantu orang buat nganalisis masalahnya. Termasuk kalau masalahnya ternyata jangka panjang nih. Wah, dari kecil tuh ternyata emang masalah kamu adalah kamu dari kecil nggak pernah belajar gimana caranya berteman sama orang lain gitu. Ya udah ntar diajarin. Oke, nanti gini mulai belajarnya gitu. Tapi again, ini bisa datang dari mana aja. Kalau lu punya temen yang bisa bantuin lu, ya nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau lu pakai mentor 1%, udah ketahuan yang bisa ngasih lu insight itu emang udah profesional. Dan percaya atau enggak, kita tuh bisa beresin masalah yang udah bertahun-tahun dalam waktu 1 jam. Nah, hemat waktu kan. Ada buktinya. Buktinya tinggal cari. Lu tau gue tuh gini ya. Gue tuh baru tahu anjir, kemarin tuh kita ngecek review kita di Google. Gue juga baru tahu bahwa Google tuh orang bisa nge-review di Google gitu. Bisa dong. Review kita sampai 500 tuh semua orang pada merasa, oh ya ternyata aku bisa terbantu karena mentoring gitu. Kayak wow, gue surprise sih. Cuman ya kalau misalkan pingin lihat testimoni di Google review tuh banyak gitu kan, tinggal cari 1% di Google, ntar muncul reviewnya. Atau 1%, kita beneran bisa bantuin masalah bertahun-tahun itu supaya yang palingnya ruwet tuh jadi kelihatan jelas gitu dalam waktu 1 jam doang. Gitu guys, sekian jualannya. Oke. Wait, belum selesai, belum. Kalau mau ikut mentoring nih, kalian jangan lupa untuk scroll dikit nih. Kalau di Spotify scroll dikit tuh ada link di description box, kita tinggal klik. Atau kalau kalian di YouTube nontonnya sama, tinggal buka description box terus diklik. Kalau kayak males banget ngeklik kayak gitu, mendingan gue ngetik aja langsung aja ke 1%.net. Gimana sih Kak Rizky, CTA-nya kurang lengkap. Apa? Oh ya, mohon maaf. Kurang lengkap nih. Mohon maaf, gue tuh pencerita, bukan penjual. Gue penjual ya. Matriksnya beda yang diukur. Matriksnya beda. Tapi guys, kalau beneran penasaran kayak emang mentoring itu ngapain? Gue udah pernah di mentoring, jadiin konten pula. Sebenernya kalau dipikir-pikir ada personal itu.
Sama siapa? Sama Kak Rizky juga. Ya kan kita mau podcast guys, terus gue tanya lu mau gue jadi apa, jadi bicara, jadi mentor apa, jadi mentor, ya udah gue mentorin. Oh iya. Terus diupload. Ya upload. Tapi gimana Yun? Kita lagi podcastan, dibahas lagi ayo privilege. Oh iya lupa. Ini nih kayak gini nih. Kok kayaknya intinya nggak intinya sih guys. Coba kalau kalian merasa nih gini. Kalau kalian pun punya privilege, kan dari tadi kita nggak bahas buat orang-orang nggak punya privilege. Kalau kalian punya privilege, ada dua hal yang menurut gue sangat penting lo lakukan dengan privilege lo. Satu, gunakan itu sebaik-baiknya. Kalau lo pintar, gunakan itu sebaik-baiknya. Maju semaju-majunya. Kalau lo kaya, gunakan itu sebaik-baiknya. Jangan lo hambur-hamburin. Lo investasi lah, lo beli rumah lah, lo apalah ya. Emang bakal ngebalikin duit lo berkali lipat-kali lipat. Kalau lo cantik, gunain tuh muka. Di model kerja lah apa, gunain. No, like I'm not even joking, kayak sebagus itu. Kalau lu privilege di uang dan lu pengen pinter, ya udah lu kuliah lagi. Gunakan privilege lo, menurutku sih itu. Dan yang satu lagi, bentar Kak, satu lagi adalah lo harus nge-acknowledge lo punya privilege. Jadi jangan pernah lo nyamain diri lo sama orang-orang lain yang gak punya privilege, terus lo bangga dan lo stop kerja tentang itu. Itu menurut aku yang paling penting. Lo acknowledge, oh iya gue punya privilege, makanya gue bisa sampai titik ini. Gue nyampe titik ini tuh bukan cuma karena kerja keras gue, tapi karena ada efek lainnya. Dan lo gak boleh rendahin orang-orang yang nyampenya telat atau nyampenya belakangan, karena lo gak tahu story mereka gitu. Itu menurut gue. Gimana Kak Rizky? Enggak, gue cuma mau titip pesen. Nah, kalau anak papa denger podcast ini, dengerin kata Tante Yuni ya. Kamu kalau cantik mukanya dipakai jadi model. Anak gue tuh kan itu ya, dia fotogenik gitu kan, dia cukup cantik. Terus habis itu gue ngeliat foto cuma satu sih, tapi iya terbiasa ngobrol sama gue sama yang lain gitu kan. Jadi emang cukup pintar dan kalau cerita tuh cukup enak lah buat anak kecil gitu. Gue suruh jadi content creator kagak mau. Aku mau terkenal dengan cara yang lain, aku tidak mau dengan cara itu. Kayak serah kamu lah. Tidak sadar privilege anak itu. Halo Cherries. Tapi gitu, gunain, sumpah. Kayak gue menggunakan banget ke privilege-an gue. Dipakai aja guys, apa yang kalian punya. Apa yang kalian gak punya, ya coba dicari gitu kan. Misalkan gak punyanya apa. Oh, papa duitnya banyak tapi keluargaku tidak hangat gitu. Ya coba bangun keluarga di tempat lain. Ya bukan kawin ya, maksud gue kayak ya udah lu bangun support system gitu. And that's very important sih. Gue mau sedikit highlight bahwa betapa pentingnya punya sebuah keluarga yang harmonis. Itu adalah privilege yang luar biasa. Ini buat kalian yang ini karena gue termasuk orang yang ini ya, orang yang mengalami gitu. Gue waktu gue sekolah gitu ya, gue tuh nggak sadar bahwa keluarga gue yang seru tuh adalah sebuah privilege gitu. Gue tuh ngiri sama teman-teman gue yang sering nongkrong di sini di situ, pulang sekolah sampai sering nongkrong doang, ngerokok doang gitu. Gue tuh suka ngiri gitu. Kenapa sih mereka bisa kayak gitu? Sementara gue harus pulang gitu kan. Ternyata belakangan ya gue baru sadar aja gitu bahwa ketika gue pulang ke rumah ketemu nyokap gue bisa ngobrol, ketemu adik-adik gue, kita bisa main gitu. Banyak orang-orang tuh yang kenapa mereka harus nongkrong di jalanan karena rumahnya tidak menyenangkan aja gitu. Betul. Bisa jadi rumahnya sepi gitu kan. Bisa jadi rumahnya sepi, mungkin bapaknya kerja, ibunya juga harus kerja gitu. Atau bisa jadi rumahnya justru terlalu menyeramkan. Mungkin salah satu dari orang tuanya itu abusive gitu. Jadi mereka tidak bisa pulang. Dan itu yang yang gue baru belakangan sadarnya gitu. Gue baru sadar kadang-kadang kalau kayak karena zaman sekolah kayak anak bandel tuh keren ya, anak bandel gitu kan, anak nongkrong tuh keren gitu. Padahal ya itu sesuatu yang ketika lu tidak harus nongkrong tiap hari ya, itu adalah privilege sebetulnya. Artinya lu punya rumah di mana lu bisa pulang. Banyak yang nggak bisa kayak gitu. Mereka kenapa nggak pulang? Karena nggak bisa pulang. Gitu guys. Betul, setuju banget. Dan kayak soal family, aku nyadarnya setelah merantau kayak segampang ini. Aku punya teman yang mereka diteleponin cariin orang tuanya terus-terusan. Aku punya teman yang bahkan bisa dalam 2 bulan tuh nggak ngobrol sama orang tuanya sama sekali. Padahal kita tinggal di sana jauh segala macam gitu kan. Dan aku bersyukur orang tua aku, maksudnya nggak yang tiap hari gue harus nelfon juga, tapi cukup caring di mana aku masih bisa up to date lah sama kehidupan di rumah. Dan ternyata itu susah kalau di antara teman-teman yang lain, kayak gue masih ada groundnya gitu loh. Kayak walaupun gue di sana di negara yang jauh lebih bebas lah daripada Indonesia, tapi gue masih bisa ke ground untuk gue ada orang nih yang menunggu gue di Indonesia, menunggu gue untuk balik. Dan itu sebuah privilege punya orang untuk nunggu kalian. Itu sebuah privilege punya keluarga yang nunggu kalian.
Gila bahasa gue. Oke, anyway itu sebuah privilege buat kayak gitu. Jadi kayak gue merasa bersyukur banget orang tua gue mendukung gue gitu loh, pergi jauh belajar, dan mereka nggak neror gue tiap hari. Gue bersyukur banget. Tapi atas itu gue juga bersyukur orang tua gue nggak cuek. Kayak gue ditelepon 2 bulan sekali gitu loh. Jadi ya udah, syukurin apa yang kalian punya. Kalau kalian nggak punya, tinggal cari. Emang nggak gampang, gue gampang banget ngomong ya. Tapi kayak apa sih yang gampang di dunia ini? Kalau gampang semua orang punya gitu loh. Dan ya gue baru ingat aja gitu bahwa yang kayak gini-gini sudah sampai usia sekarang gitu. Ada yang kayak orang-orang yang mungkin udah cukup berumur gitu kan, masih hobi masih hobi nongkrong tiap hari gitu kan, nongkrong tiap hari gitu kan. Mulai dari om-om yang hobinya mabok sampai tante-tante sosialita yang hobinya kesana kemari gitu loh. Kalau pikir-pikir ya, kenapa sih orang tuh jarang pulang gitu? Ya mungkin karena dia nggak punya alasan buat pulang aja kan. Betul. Mungkin memang nunggu mereka. Mungkin keluarganya tidak menunggu dia ataupun menunggunya dengan amarah gitu. So kalau lu masih punya orang yang nungguin lu pulang, itu tuh privilege. Orang yang nungguin lu pulang dengan ramah, orang yang menyambut lu dengan hangat, itu privilege. So jangan disia-siain aja sih. Betul. Asik, gue tiba-tiba bijak. Kak, quotes tuh di mana-mana ya Kak, di 1%. Literally di mana-mana. Dan lu selalu nanya, emang gue pernah ngomong gitu ya Yun? Iya, gue tuh kadang-kadang lupa. Emang gue pernah ngomong gitu ya? Itu sering banget. Kayak pernah kita lagi rapat. Ini ada sideway dan joke sedikit, kalau kalian mau dengerin terserah. Kita lagi rapat, terus gue bilang, gue ngebahas apa yang Kak Rizky bahas di rapat sebelumnya. Gue bilang, oh iya Kak Rizky tuh pernah mesen gue untuk ngelakuin hal ini. Akhirnya gue akan ngebawa ini untuk jadiin progres gue ke depannya. Selesai gue presentasi, dia nanya, kapan gue ngomong gitu Yun? Gue kayak, literally minggu lalu. Jadi gitu guys. Ini cerita personal sih sebetulnya. Apa? Gue tuh sebetulnya, gue gak tahu kenapa ya, tapi gue emang sebetulnya cukup punya bakat. Ya gue gak tahu ya, gen bawaan lahir atau emang gara-gara terpaksa belajar ya. Gue cukup punya bakat buat kayak gini-gini sebetulnya kan, menyimpulkan sesuatu dengan simpel, dengan berpesan gitu kan. Dan itu tuh udah dari muda dulu sebetulnya. Cuman gue tuh deny karena gue tidak sama dengan orang-orang lain. Orang-orang tuh kalau misalkan ngomong ya bisa bikin lucu gitu. Orang-orang juga ketawa semua gitu. Sementara gue, kalau gue ngomong, orang-orang tuh hening. Hening positif sebetulnya. Hening itu yang bener-bener kayak, oh gitu ya gitu ya. Tapi gue ngerasa berbeda gitu. Ngerasa, kenapa sih gue gak bisa lucu kayak orang-orang lain? Akhirnya gue berusaha lucu kan. Ternyata gue gak lucu-lucu amat kalau berusaha lucu. Terus ya udah, gue sangat-sangat terlambat menyadari bahwa ternyata apa yang gue punya emang sebaiknya tuh gue tidak melucu gitu. Cuman ya udah, gue embrace aja role bahwa gue itu adalah orang yang memang dipandang serius gitu sama orang lain. Ya nggak apa-apa juga ternyata. Tapi ya itu dulu bikin masa muda gue cukup nggak oke, karena ya tadi kan, apa yang gue punya tuh gue nggak terima. Kenapa? Karena gue merasa berbeda sama orang lain. Orang-orang tuh lucu, tuh keren gitu. Padahal ya ternyata gue kebalikan Allah. Kata-kata bijak gue ya tadi kan di post di mana-mana. Iya, literal di mana-mana. Tapi gue kebalikan lo Kak. Orang apa yang keluar dari mulut gue, mau gue seserius apapun, orang nggak pernah anggap serius. Seserius apapun, kayak makanya one of the reason gue kaget gue dikasih jabatan yang cukup oke di 1%, ada kayak, orang anggap gue serius. Karena gue gak seumur-umur, orang tuh selalu nganggap gue sebagai teman yang diajakin bercanda. Dan I like that, karena emang gue gak pernah, I don't take anything too seriously gitu loh Kak. Kayak gue, I'm happy being happy gitu kan. Terus waktu dapet, wah gila itu stresnya beneran tuh. Waktu dapet jabatan yang, kayak gue manajer satu divisi sendiri, gue kayak umur 22 tahun, mampus apa yang gue harus kerjakan, ya kan? Terus ini ada 11 anak ngintilin gue kemana-mana, 11 orang Kak. Mungkin gue mampus. Mungkin gue rasa kita ini sih sebetulnya masalahnya sama sih. Ya kalau gue kan selain yang tadi gue imposter syndrome ya, gue tidak merasa diri gue harusnya didengarkan seserius itu sama orang-orang. Ternyata gue didengarkan. Gue rasa lu sama aja sih kalau sampai lu berpikir kayak gitu. Gila, curhatan gue ke HR tuh udah banyak banget. Gitu guys. Jadi embrace apa yang lu punya, terlepas dari apakah itu sama dengan orang lain, terlepas apakah itu berbeda dari orang lain. Tapi kalau lu punya sesuatu dan emang itu sebuah sisi positif, karena ya sadar atau enggak ya, ada hal-hal kecil yang sebagian besar orang nggak punya gitu. Kayak sesimpel tadi kan, kayak keluarga harmonis gitu. Wah, sebagian besar orang tuh keluarga nggak harmonis. Kalau harmonis mah 1% kagak bakal gede gitu. Ini kan gede gara-gara orang-orang pada ambiar aja gitu kan, jadi pada butuh mentoring. Nah, sadarin gitu kan, kayak atau misalkan kayak keluarga lu financial stable dan lu mapan gitu. Ya sebagian besar orang tidak seperti itu.
terimalah hal-hal positif lo, terus ya udah pakai. Ya kayak gue tadi kan, gue punya bakat sebetulnya buat menginspirasi orang, tapi gue menolak menerima karena menurut gue pengennya lucu gitu, tapi gue nggak bisa lucu ternyata, lebih serius kan ternyata, gitu guys. Jangan ulangi kesalahan kami lah. Tapi sebenarnya aku ada satu hal yang aku bingung deh Kak. Gak tahu sih. Betul. Tadi kita udah ngomongin soal privilege di gen gitu kan. Muka tuh gen, privilege di financial, privilege di otak, privilege di keluarga segala macam. Ini satu hal yang aku udah tadi mikir. Sebenarnya dari awal kita bikin ini, aku merasa ada satu hal yang aku nggak tahu kalau mau ngeliat privilege-nya dari mana. Love life tuh ada privilege-nya nggak? Cari pacar, punya pacar, membangun hubungan tuh ada privilege-nya nggak menurut aku? Apa itu semua usaha? Karena menurut aku usaha sih, nggak tahu. Tapi then again, I don't have really like good track record about relationship, jadi kayak nggak tahu. Pacar barunya Yuni, kalau denger ya, Yuni selama track recordnya buruk. Oh, dia tahu kok kak. Sebetulnya love life lu sebagus apa itu tergantung sama diri lo, dan actually siapa diri lo kan tergantung sama privilege lo. Segampang gini deh, ketika lu cewek cantik gitu ya, pilihan lu pasti lebih banyak dibanding yang nggak cantik. Betul. Ya kan, sesimpel itu aja sebetulnya kan, dan itu yang harus disadari. Tapi apa ya, kayak gue tuh bukan orang yang ganteng terus bikin cewek tuh kayak wah gitu. Dan dulu tuh gue berusaha bikin diri gue jadi physically okay gitu, biar laku di Tinder. Dan ternyata laku tapi salah pasar gitu. Karena ya intinya gue jadi laku di Tinder gitu kan, cuman ternyata nggak ngaruh gitu, karena bukan itu yang gue cari. Cewek-cewek yang tertarik sama fisik gue zaman gue lagi oke-okenya waktu itu. By the way guys, gue pernah jomblo hampir setahun, dan itu gue improve diri itu kayak beneran, gue bikin diri gue six pack, kulit gue mulus, gue sampai perawatan kulit, sampai muka gue tuh di laser, jadi cuman biar super smooth gitu. Cewek-cewek tuh ngiri sama kulit gue waktu itu. Tapi ujung-ujungnya gue dapet pasangan yang oke bukan di situ gitu, karena bukan itu yang gue cari. Dan sebetulnya apa yang gue punya saat itu sudah cukup buat cari pasangan. Yang gue punya apa? Yang gue punya adalah kemampuan gue buat ngobrol sama orang, apa yang bisa gue mengerti, kemampuan gue buat bisa ngertiin orang. Ternyata itu lebih dari cukup gitu. Dan ternyata ketika gue punya kemampuan seperti itu, gue bisa dapetin cewek yang benar-benar asik gitu, yang benar-benar bisa nyambung banget sama gue. Bukan cuma cantik, bukan cuma apa, tapi nyambung sama gue. Dan nyarinya bukan di Tinder ternyata. So that's very very important. Ada banyak cara buat mencapai hasil yang sama, termasuk di love life gitu ya. Buat cari gebetan tuh lo gak harus super ganteng atau super cantik kok. Dan yang penting lo tahu aja apa yang lo cari gitu loh. Dan kayak banyak kan cowok, ini paling sering nih, cowok-cowok tuh pada bilang, wah cewek itu sekarang nggak mau sama orang baik, maunya sama orang tajir gitu kan. So basically apa ya, ini gue agak kesel ngeliat kata-kata kayak gitu, karena menurut gue baik itu bukan kualitas, baik itu standar. Iya, lo jadi orang yang harus baik gitu loh. Kalau misalkan lo orang brengsek mau ngapain sih? Terus poin plus lagi, ada nggak selain dari lo jadi baik gitu? Lo tuh bukan orang baik, sebenarnya lo tuh orang basic, kagak ada apa-apanya gitu ya. Wajar aja orang kagak mau sama lo. Oke, sorry kelewatan. Tapi ya kayak gitu kan. Jahat banget tapi kak, ya, tapi benar. Tapi ya kayak gitu. Kalau baik ya semua orang baik. Kalau boleh cerita sedikit soal love life gue gitu ya. Gue tuh jomblo sepanjang 2017. Nah, sepanjang 2017 ya gue ngedate tuh banyak banget asli, kayak cewek yang gue ajak jalan berkali-kali tuh puluhan kali. Dan sampai akhirnya gue dapet yang sekarang ya, yang sekarang udah mau gue nikahin, itu nggak ada satupun yang tahu pekerjaan gue apa, nggak ada satupun yang tahu berapa duit yang gue punya, berapa penghasilan gue. Dan gue nggak pernah bawa mobil kalau ngedate, gue selalu naik Gojek. So basically cewek-cewek ini nggak tahu kalau gue punya duit gitu. Tapi nggak masalah, mereka tetap mau jalan lagi sama gue. Bahkan nggak jarang ya, gue ngedate gue dibayarin cuy. Itu gue inget, gue pernah tuh ada masa dimana gue lagi nggak banyak kerjaan di kantor, jadi gue tiap hari kerjanya ngedate doang. Sumpah. Ini tuh ada kalau salah ada sekitar 3 atau 4 hari gitu ya. Gue tiap hari tuh ngedate dengan orang yang berbeda. Bahkan ada hari di mana gue ngedate sama 2 orang berbeda, sore sama siapa, malam sama siapa gitu ya. Dan gue baru sadar, gue ingat banget itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti 4 hari berturut-turut. Kamis malam gue baru tahu dompet gue itu jatuh ke kolong tempat tidur. Jadi lo dibayarin? 3 hari kagak keluar duit sama sekali, gue bingung.
Itu beneran. Dan waktu itu gue belum ganteng, by the way. Gue udahlah muka gue belum ganteng gitu kan. Apa? Personality-nya bagus. Nah, dan sebetulnya bagus atau enggak itu relatif, Yun. Tapi apa yang terjadi waktu itu? Yang terjadi waktu itu adalah gue ketemu orang, gue tuh somehow emang berhasil menemukan orang-orang yang emang mau ngobrolnya sama orang kayak gue. Dan gue suka ngobrol sama mereka. Dan itu diketahui dari mana? Diketahui ya gue tahu gitu. Gue tuh siapa yang gue suka. Jadi yang gue ajak jalan emang bukan cuma sekedar cewek cantik di Tinder doang gitu. Yang oke gue udah ngobrol, kayaknya emang gue cocok sama dia. Ya udah, kita jalan, temenin ngobrol segala macam kan. Basically semua orang tuh suka ngobrol kok kalau ketemu sama orang yang cocok. Udah tuh berapa hari ya, tiap hari gue jalan, tiap hari gue dibayarin. Dan gue by the way bukan yang minta bayarin ya, itu biasanya tuh kayak gue nggak tahu tuh cewek-cewek kayak habis makan gitu kan, mau pulang. Kayak ya udahlah, gue pengen pipis dulu ke toilet, balik-balik udah dibayar bonnya. Tapi yang ngasih gue insight waktu itu yang paling penting adalah tadi, ketika lu tahu lu tuh siapa, apa yang lu cari, ketika lu tahu orang-orang kayak apa yang lu mau gitu ya, ketika lu ketemu mereka, lu nggak butuh duit, lu nggak butuh tampang, yang lu butuh adalah diri lu sendiri. Nah, tahu dulu nih lu tuh siapa, apa yang lu suka obrolin, segala macam gitu guys. Itu balik lagi ke privilege. Kalian mengenal diri kalian sendiri, kalian nggak tahu mulai dari mana segala macamnya, itu udah ada privilege-nya juga. Kita nge-link back lagi gitu. By the way, kalau ngomongin soal baik itu standar, gue baru nyadar omongan waktu gue curhat. Apa tuh? Gue curhat, by the way, yang tadi dibahas dikit, ini udah ngalor ngidul banget. Kalian kalau dengerin ya udah dengerin teman curhat aja ya. Gue curhat, kak aku udah kira gak single. By the way, gue single 4,5 tahun. Terus jawaban reaksi pertama, oh good, lo baik, dia baik. Itu reaksi yang paling membingungkan yang pernah gue dapet gak? Gue kayak, standarnya apa? Karena ya again, gue bingung aja. Kayak, sekarang selalu ngomong baik itu adalah standar, gue mengiyakan, iya betul baik itu standar. Setelah kayak malah jadi connect itu lah sekarang. Iya. Anyway, baik itu standar guys. Baik itu bukan privilege, ya baik itu bukan sesuatu, ya baik bukan privilege lah menurut gue. Itu sesuatu hal yang bisa lo grow kok. Lo bisa jadi, itu kewajiban anjir. Masalahnya apa ya? Ya tadi kan biasanya orang-orang yang bilang, oh nih dia nggak mau sama orang baik nih karena nggak mau sama gue. Itu tuh biasanya orang yang baik tapi ada maunya gitu loh, bukan beneran baik tulus gitu loh. Dan itu tuh kayak palsu banget aja. Dan menurut gue lo sama pasangan lo sekarang adalah ya emang orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang emang beneran baik gitu. Jadi ketemu ya gue sih bahagia-bahagia aja buat kalian gitu guys. Tapi satu kantor yang tahu baru 2 orang, baru 3, termasuk lo. Oh gitu ya. Ya sudah. Ya betul. Anyway, ngomongin soal itu, jadi berarti love life ada privilege-nya guys. Meaning privilege adalah mungkin lebih kenal diri kalian sendiri. Dan itu berarti tarik balik lagi ke keluarga kalian sebaik apa, orang-orang sekitar kalian kayak gimana. Jadi semua hal ini di dunia ini ya pasti ada privilege ya, tapi bukan berarti kalian cuma akan stop di titik kalian punya privilege apa enggak. Kalian nggak akan stop cuma kayak gitu doang gitu kan. Kalian pasti ada, you have room to grow. Mau sukses apapun kalian, mau sekaya apapun kalian, mau semiskin apapun kalian, you have room to grow. And punya kemampuan dan keinginan untuk berkembang aja, itu tuh udah keren banget menurut gue. Karena susah banget untuk kayak nyadar, anjir gue udah terketerbelakangan banget ya, gue harus berkembang. Buat orang-orang privilege, buat kalian keluar dari zona nyaman kalian dan ingin berkembang aja, itu udah suatu hal yang harus kalian puk yourself itu, yang kayak good job, lo udah mulai maju. Tapi jangan kayak enakan good job ya, kayak lebih kayak okay, good job udah mulai, gue besok ngapain gitu. Iya, bahkan nggak usah jauh-jauh sih. Ini gue selalu tekankan sama. Jadi belakangan gue nggak tau kenapa ya, yang banyak manggil gue buat nyepik itu kalau nggak mahasiswa SMA gitu kan. Biasanya mereka itu banyak banget yang minta sama gue ngomongin webinar, topiknya adalah gimana caranya sukses gitu. Terus materi gue, slide pertamanya adalah gue nggak akan ngajarin lu buat sukses karena sukses itu salah gitu. Terus mereka kayak, hah? Nah, ini kapan-kapan kita bahas lagi. Tapi menurut gue ya, orang itu hidup tuh bukan buat sukses sebenarnya, tapi buat bahagia. Ujung-ujungnya lu punya sukses supaya lu bahagia kan. Padahal kan bahagia nggak harus sukses gitu. Nah, terus ya udah mereka tuh banyak yang ngerasa, iya kak, tapi bagaimana nih dan kita tertinggal segala macam. Nah itu gue sampaikan, ini gue bilang lagi di podcast ini ya, lo dengerin suara gue ngomong sampai detik ini, itu nggak semua orang dengerin. Lo bahkan tahu nih, orang tuh tahu bahwa hidup tuh buat bahagia bukan buat sukses. Itu nggak semua orang tahu. Masih banyak orang yang hidup dengan
dengan segala pergelutan duniawi di kota besar yang bikin pusing, bikin stres tiap hari gitu kan, karena nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana. Lu denger 1% dikasih tahu bahwa oh ya hidup tuh yang penting lu bahagia nggak harus besar, bahagia tuh adalah apa yang terjadi di otak lo, bukan apa yang ada di sekitar lo. Lu nggak butuh banyak duit, lu nggak butuh ini segala macam. Itu aja udah sebuah kelebihan yang orang-orang tuh pada nggak tahu gitu, nggak semua orang tahu. Ya mungkin kalau 1% udah Indonesia tahu ya beda ya, tapi kan saat ini nggak semua orang tahu gitu. Ketika mereka masih sibuk mengejar hal-hal yang sebetulnya nggak esensial buat hidup, ketika mereka masih hidup dengan berbagai kesalahan karena ada hal-hal yang dulu pas kecil mereka nggak pernah belajar, dan sekarang itu ternyata numpuk. Ya contohnya kayak tadi ya, contohnya lo dari kecil nggak tahu caranya berteman gitu kan. Udah pasti ketika lo dewasa, ketika lo nggak pernah belajar, pertemanan lo bakal susah gitu kan, dating life lo bakal berantakan dan lain-lain. Ketika orang-orang masih pada nggak sadar itu dan lo sadar duluan, itu tuh privilege men. Pada titik ini itu privilege lo pakai nih, oh gue udah tahu nih, orang-orang belum tahu nih, oke gue harus belajar, apa yang gue kurang, oh gue nggak tahu cara bersosialisasi yang baik, oke lo belajar gitu. Ya, anjir nih podcast udah hampir sepanjang film. Oh iya, ya udah kita wrap up aja kali ya. Again guys, kalau kalian masih mau dengerin gue ngoceh sama Kak Rizky, well sebenarnya udah ada 2 podcast lainnya dimana gue ngoceh panjang banget sama Kak Rizky. Salah sih sebenarnya, kayak 2 tukang ngoceh ditaruh di sini. Salah sebenarnya. Tapi udah lah ya, seru kan. Dan maksudnya gini aja, gue aja ngobrol sama Kak Rizky di sini mendapatkan insight. Apalagi mungkin kalian yang sambil merenungi kehidupan kalian ke depannya. Amin gitu. Ya Allah. Anyway, mengingetin aja, berkembang itu pasti proses. Dan itu proses yang mungkin gak akan ada berhentinya. Proses yang lama dan susah. Kalian menyadari kalian privilege atau kalian menyadari kalian kekurangan di satu titik aja, itu udah perkembangan dari menit sebelumnya, udah perkembangan dari kalian sejam yang lalu gitu kan. Nah, ya udah, dengan dengerin podcast ini aku berharap kalian berkembang, kalian berproses ke menuju yang lebih baik. Seenggaknya 1% aja setiap harinya. Jangan lupa kalau mau ikut mentoring kita, klik linknya ada di description box, di Spotify ataupun di YouTube, atau ke web kita. Apa kan nama web kita, Kak? 1%.net. Jadi 1%.net, kalian scroll 2 kali aja itu udah ada tuh gede-gede mentoring gitu kan. Klik aja ya, terus daftar. Kalau kalian mau mungkin dengar suara-suara 1% lainnya. Gue Yuni dari 1%. Gue Rizky 1%. Bye. Bye.